Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yang ketiga tentang kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Perkenalkan, aku Dinda Ayu Novitasari dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Anggota selanjutnya adalah Konita Najla. Kemudian ada Niswatul Biro, selanjutnya adalah Hamidah Syifaul, ada Zakia Nur, dan yang terakhir Mita Permata. Kemudian, di sini terlihat ada peta konsep dari materi yang akan kita bawakan, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di dalamnya terdapat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional beserta fungsinya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara beserta fungsinya, dan yang terakhir, perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di Republik Indonesia dan merupakan salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedua kedudukan ini memiliki perbedaan dan fungsi masing-masing, namun keduanya sama-sama penting dan dipakai untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan banyaknya suku bangsa dan bahasa daerah yang dimiliki, Indonesia tidak mungkin menggunakan bahasa daerahnya masing-masing untuk berinteraksi dengan bangsa lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan bahasa nasional atau bahasa pemersatu yang dapat dimengerti oleh seluruh warga negara Indonesia dari berbagai suku, bangsa, dan golongan, yaitu bahasa Indonesia. Dikukuhkannya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidaklah mudah, karena harus melewati sejarah yang amat panjang sebelum masuknya kolonial ke Nusantara, hingga dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam butir ketiga, dalam Sumpah Pemuda disebutkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan, yang mana sebelum dikeluarkannya Sumpah Pemuda, Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Baik, memang tidak ada perbedaan tatanan struktur kebahasaan antara bahasa Melayu pada tanggal 27 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober. Namun, pergantian dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia mampu melahirkan semangat baru dan jiwa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, diangkat pula lah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dasar yuridis, hal itu dinyatakan dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hal-hal yang merupakan penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara apabila yang pertama, bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu. Yang kedua, secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Dan yang terakhir, bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pemersatu masyarakat Indonesia, artinya adalah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Yang kedua, sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Dan yang terakhir, kebanggaan bangsa Indonesia, artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Di sini disebutkan bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua,
bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaat ilmu, serta yang terakhir yaitu pengetahuan serta teknologi modern. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Yang pertama, perbedaan dari segi wujudnya, yaitu adanya perbedaan secara khusus seperti penggunaan kosakata dan istilah. Hal ini disebabkan oleh lapangan pembicaraan berbeda antara lapangan politik, administrasi, ekonomi, dan sosial, dan lain-lain. Akan tetapi, secara umum terdapat kesamaan, semua menggunakan bahasa yang berciri baku. Yang kedua, perbedaan dari proses terbentuknya. Adanya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didorong oleh rasa persatuan bangsa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi dilatar belakangi oleh kondisi bahasa Indonesia itu sendiri, yang secara geografis menyebar pemakaiannya ke hampir seluruh wilayah Indonesia dan dikuasai oleh sebagian besar penduduknya. Yang ketiga, perbedaan dari segi fungsinya. Kita menggunakan bahasa negara atau resmi dipakai sebagai alat penghubung antar suku, sedangkan seseorang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi karena dia sebagai warga negara Indonesia yang menjalankan tugas-tugas pembangunan Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Sebelumnya saya mewakili kelompok saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila ada salah kata dan tutur kata yang menyinggung teman-teman semua. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.